Kas yang dimiliki secara kuartal sebesar 138 miliar, sedangkan equity-nya sebesar 590 dan total hutang hanya 2 miliar. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas saham yang banyak para trader maupun investor mungkin nyangkut di saham ini ya. Semoga analisa saham ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Langsung saja kita analisa sahamnya, yaitu saham WIRG. Saham ini bergerak di bidang teknologi realitas digital, mencakup augmentasi reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Dari sisi pemegang saham, terlihat masyarakat paling besar ya, yang memegang ini sebesar 33%, sedangkan pengendalinya yaitu PT Laut Biru Teknologi sebesar 25% dan PT WR Global Kreatif sebesar 13%. Dari sisi pemegang saham ini saja kita bisa melihat bahwa pengendali tidak percaya diri untuk memegang lebih banyak dibanding masyarakat. Terdapat sentimen berita salah satu komisaris di perusahaan WIRG ini menambah porsi kepemilikan sahamnya, yaitu Andreyanto Tomali, sebanyak 230.000 lembar atau senilai 39,81 juta. Ini angka yang terlihat sangat kecil sehingga kemungkinan tidak banyak berpengaruh kepada harga sahamnya. Nah, kalau kita lihat bahwa Bapak Andreyanto Tomali ini memiliki saham yang sangat kecil ya dibanding pemegang saham lainnya. Kalau kita lihat dari sisi fundamental, laporan keuangan laba bersih perusahaan ini diperkirakan setahunnya bisa mencapai 46 miliar, yang ini mungkin lebih baik dibanding tahun 2021 atau 2020. Kapitalisasi pasar saham ini sebesar 2 triliun ya. Menurut saya masih termasuk saham second liner. Kemudian dari sisi neraca, kas yang dimiliki secara kuartal sebesar 138 miliar, sedangkan equity-nya sebesar 590 dan total hutang hanya 2 miliar. Dari sisi neraca terlihat perusahaan ini sehat ya. Apalagi perusahaan ini baru IPO, sehingga kas yang dimiliki kemungkinan berasal dari IPO-nya. Dari sisi PBV sebesar 3,6 kali ya. Kas yang dimiliki di kuartal ketiga ini sangat besar dibanding tahun kuartal ketiga 2021. Sehingga total aset juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Dari sisi hutang juga mengalami peningkatan sedikit. Dari sisi ekuitas terlihat kenaikan di tahun 2022 ini, adanya tambahan modal disetor dari perusahaan ini, bukan dari peningkatan laba ya. Pendapatan cukup meningkat di tahun ini 3 kali lipat dibanding tahun lalu, dan beban pokok juga meningkat 3 kali lipat, sehingga laba usahanya hanya meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Beban pokok pendapatan ini didapat dari penjualan macam-macam barang ya via platform sebesar 924 juta, yang ini meningkat sangat drastis dibanding tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari salah satu headline berita, dikatakan penjualan macam-macam barang via platform yang dimaksud adalah dari
Prospektus IPO-nya merupakan penjualan voucher pulsa dan listrik yang secara konsisten memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan bersih sejak tahun 2019. Dari sini kita dapat memperkirakan biasanya keuntungan dari penjualan voucher pulsa dan listrik ini tidak terlalu besar ya dibanding dengan modal, sehingga keuntungannya semakin mengecil. Dari sisi teknikal, saham ini sudah turun cukup dalam ya, dan mulai mengalami kenaikan, dan sekarang berada di zona hijau di atas MA20. Bagi teman-teman yang mungkin beli di atas atau sedang nyangkut, mungkin apabila teman-teman belum mau untuk keluar dari saham ini, maka peluang saham ini untuk naik ke harga di resisten tertinggi di harga 500 ini kemungkinan bisa memiliki potensi ya. Akan tetapi tentu saja tidak dalam waktu yang singkat. Apabila sentimen positif dari saham-saham teknologi kembali menguat, maka sahamnya ini bisa kembali mengalami kenaikan. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke saham ini, sebaiknya menunggu untuk dia tembus di atas resisten terdekatnya ini di harga 199 ya. Kalau kita lihat dari sisi volume juga tidak terlalu banyak pergerakan ya, seperti biasa saja. Kemudian dari sisi MACD juga masih dalam posisi sideways, dan dari sisi stochastiknya juga masih berada di bawah. Dari sisi broker summary juga terlihat masih akumulasi ya. Hanya saja 3 hari ini tidak terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Ini bukan merupakan rekomendasi ajakan jual beli. Mohon dianalisa kembali. Segala risiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.